Jadi penyedia itu tidak bisa langsung memasukkan penawaran di SPSE. Ternyata juga ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya terkait dengan SPSE ini. Jadi PBJ saat ini semakin asik dan menyenangkan ya. Cari syarat pendaftaran di SPSE cukup mudah. KTP dan NPWP. KTP dan NPWP. Wow, ini gitu aja. SPSE itu salah satu aplikasi SPBE paling berhasil di Indonesia. Pemirsa, selamat datang di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa. Ini sebuah program yang sangat istimewa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Indria Sastrotomo ini akan ngobrol-ngobrol tentang satu hal yang memang di Yogyakarta sendiri, di DIY sendiri ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan ini menjadi benchmark dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, yaitu terkait dengan transformasi digital pengadaan barang jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik. Nih kalau di Jogja udah familiar sekali ya, kita sebutnya nama bekennya adalah SPSE. Nah, kita akan ngobrol tentang SPSE ini bersama dua narasumber yang telah hadir bersama saya di sini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari, saya bingung nih, samping kanan atau kiri ya, baik. Dari samping kiri terlebih dahulu ada anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Raden Inoki AP. Pak Inoki, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya, baik. Terima kasih Pak telah hadir di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa hari ini. Kemudian wah ini nih ya, dari PBJ Seda DIY ada Bapak Gesit Wijaya Sadewa SE, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama. Pak Gesit, hari ini sehat selalu? Sehat, semangat. Sehat semangat. Nggak lagi ada kunjungan dari daerah lain ya hari ini ya? Belum. belum. Baik. Luar biasa ya, kalau kita berbicara dengan transformasi digital pengadaan barang dan jasa ini, ternyata di DIY ini saya dengar ini telah dilakukan sejak lama begitu ya. Nanti kita pengen tahu Pak Gesit ini dari kapan, kemudian manfaatnya juga ini luar biasa yang didapatkan, sebuah reformasi birokrasi begitu ya. Ada banyak sekali efisiensi yang bisa kita lakukan, baik tenaga, waktu dan lain-lain, dan juga ini sistemnya sangat kuat begitu ya, dan ini adalah meminimalisir yang namanya tindakan korupsi karena ini memang dilakukan real time. Namun nanti ada challenge-nya juga ternyata ya, kalau di DIY ini kan memang sudah sangat matang begitu ya kalau kita lihat. Nah, kalau di daerah lain nih sepertinya ada kendala-kendala. Nanti kita berbagi cerita di sini ya Pak Gesit dan juga Pak Inoki, dan juga bersama pemirsa selama kurang lebih 60 menit ke depan. Baik, saya ke Pak Inoki terlebih dahulu Pak. Ini luar biasa ya, Jogja ini menjadi benchmark dari daerah-daerah lain. Bagaimana pandangan menurut Komisi C sendiri DPRD DIY terkait dengan SPSE yang ternyata di DIY ini pelaksanaannya cukup baik, gitu Pak. Silahkan Pak Inoki. Kalau kami di Komisi C tentu bahwa ini regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Pengadaan itu secara elektronik menggunakan SPSE, sistem yang kemudian sudah dibentuk oleh LKPP, maka kami mendorong itu bisa dilaksanakan dengan optimal, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengadaan, di mana ada asas keterbukaan, kemudian efisiensi, kemudian ini kualitas itu menjadi penting dalam pengadaan. Dan kita di DIY sudah melaksanakan itu sejak lama, termasuk kemudian saat ini di tahun 2025 muncul lagi perpres yang baru. Oh, ada lagi di tahun ini ya? Tentu itu harus kita sesuaikan juga. Oh, baik. Meskipun yang kemarin sudah berjalan dengan baik, berkembang terus, termasuk kemudian aplikasi yang digunakan sekarang sudah poin 6 ya Mas ya? Iya. Poin 6, sehingga ini juga harus kita beradaptasi dengan aplikasi yang terus berkembang, aplikasi pengadaan yang terus berkembang. Dan saya kira di DIY ini gesit, seperti namanya Pak Gesit. Dia PBJ ini gesit, menangkap
pengadaan secara elektronik. Gitu. Oh baik, luar biasa ya. Dari tahun 2008 sampai dengan 2005 ini berarti cukup lama ya di DIY ini pelaksananya. Pak, mungkin kita bisa Bapak bisa cerita dulu nih kepada pemirsa terkait dengan sejarah panjang konon katanya dari 2008 begitu ya. Dan nanti bisa juga disampaikan bagaimana update-nya. Ternyata tahun ini ada Perpres baru. Berarti kita ada penyesuaian dan penyesuaiannya itu untuk kita ada kesulitan atau tidak, ada kendala atau tidak. Tapi sejarahnya dulu deh Pak Gesit, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Izin Pak. Jadi untuk SPSC sendiri kan memang dimulai sejak tahun 2008. Di 2008 sendiri ada beberapa proyek dari pemerintah pusat itu yang menjadikan daerah itu percontohan. Tapi waktu itu juga serentak di seluruh Indonesia? Enggak, hanya beberapa daerah saja. Kurang lebih ada 5 kalau. 5 DIY jadi salah satu yang terpilih. Kebetulan DIY di luar itu. Baik. Di luar itu kita berusaha sendiri untuk mengadakan peralatannya sendiri. Akhirnya secara mandiri kita berhasil melaksanakan pengadaan elektronik itu sendiri. Wow, keren ini ya. DIY yang terkenal dengan kreativitasnya begitu ya. Nggak masuk di 5 daerah yang nggak percontohan dengan keyakinan, dengan kemandiriannya berhasil sampai dengan saat ini ya Pak ya. Jadi mulai 2008 secara kita lihat kalau perkembangannya sampai saat ini kan banyak, mulai dari versi pertama sampai versi sekarang, mulai dari yang dulu itu pemasukan penawarannya cuma sekali, kemudian beberapa kali tanpa pengamanan, sekarang sudah diperbarui dengan pengamanan yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat dulu versi pengadaan waktu dulu itu kan suatu ruangan ada kotak di tengah. Pengadaan itu penyedia itu memasukkan penawarannya di kotak di tengah itu. Jadi siapapun bisa melihat. Dan kemudian kalau di sistem ini siapapun bisa memasukkan penawaran dengan tidak diketahui orang lain. Kalau diketahui kan takutnya ada sesuatu yang di belakang nanti. Kan? Nah, jadi siapapun bisa menawar secara rahasia di situ. Baru nanti setelah tahapan pembukaan penawaran baru semuanya bisa tahu siapa sih yang menawar. Dan itu memang ada tahapan-tahapan yang terkunci. Baik, itu yang dulu ya. Kemudian penyesuaian ke yang sekarang? Penyesuaian yang sekarang, sistem sekarang, penyedia itu dibekali dengan yang di SPS itu adalah pengamanan yang namanya Apendo, aplikasi pengaman dokumen. Itu kerjasama dengan lembaga sandi negara. Kalau sekarang mungkin namanya saya lupa itu namanya. Baik. Pak, nanti kita ingat-ingat lagi. Ya. Jadi penyedia itu tidak bisa langsung memasukkan penawaran di SPSC. Jadi ada kode yang harus dienkripsi dulu, baru penyedia itu bisa memasukkan. Itu untuk mencegah penawaran itu, karena yang namanya sistem elektronik ya, apalagi di era sekarang bisa rawan kebocoran. Itu dia. Kemudian setelah dilakukan enkripsi, baru dia bisa memasukkan penawaran. Seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan Pak Inoki bahwasanya di 2025 ini ada Perpres terbaru terkait dengan SPSE. Apa itu Pak Perpres terbarunya dan sejauh mana kita penyesuaian di DIY? Perpres terbaru ini yang nomor 46 tahun 2025 itu adalah perubahan. Jadi bukan mencabut Perpres terdahulu, tapi menambahkan poin-poinnya yang ada di situ. Salah satu poinnya adalah yang cukup agak rame itu di pengadaan langsung konstruksi dengan nilai sampai dengan 400 juta. Dimana sebelumnya untuk nilai pengadaan baik barang, konstruksi, jasa lainnya itu dari 100 sampai 200 adalah pengadaan langsung. Nanti di atasnya 200 itu baru tender atau seleksi. Sekarang 400. Sekarang 400 khusus yang konstruksi. Kalau yang lainnya enggak ya? Enggak, masih tetap di angka 200. Nah, bagaimana dengan sistem yang sekarang? Progres itu ada. Sistem itu sekarang saat ini sedang dilakukan perbaikan untuk mengadopsi perubahan Perpres terbaru ini. Jadi untuk pengadaan langsung yang sampai 400 tadi, sistemnya saat ini, menurut saya pengantikan, itu belum mengadopsi yang perubahan terbaru. Nah, progres saat ini sedang dilakukan penyesuaian untuk sistem terbaru ini oleh LKPP. Hingga nanti bisa dilaksanakan pekerjaan konstruksi yang sampai dengan pangka 400 juta itu.
Baik, jadi 400 juta tadi ya. Kalau tadi juga aplikasinya ada yang baru? G. Nama aplikasinya atau bagaimana Pak? Jadi salah satu dapurnya LPSC itu adalah pengadaan secara purchasing atau katalog. Nah, saat ini yang digunakan adalah katalog versi 6. Katalog versi 6, baik. Ini dimulai pada bulan November 2024. Nah, katalog versi 6 ini sebetulnya perbedaan dengan katalog versi 5 terdahulu itu adalah ini sudah terintegrasi dengan pembayaran. Jadi kayak kalau biasa belanja di toko daring itu kan mulai kita beli, milih, bayar di satu platform. Iya. Kalau kemarin kita kan yang versi 5 itu kan pembayarannya di luar sistem. Nah, saat ini sudah langsung dengan semacam belanja di toko daring. Wih, kita jadi makin hemat waktu begitu ya, efisiensi waktu, tenaga, semakin dipermudah begitu ya dalam PBJ ini ya. Iya. Jadi ya mungkin nanti kasarannya kita belanja dari kamar gitu ya, belanja kebutuhan sambil rebahan gitu Pak Gesit ya. Belanja laptopnya, belanja konsumsi gitu nanti. Seperti itu Pak. Iya, jadi kita juga aksesnya juga makin gampang. Ternyata juga ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya terkait dengan SPSE ini. Ada banyak progresnya ternyata dari zaman dulu sampai sekarang ini banyak sekali penyesuaiannya dan DIY alhamdulillah bisa dengan baik ya Pak ya. Baik, mengikuti perkembangan tadi yang disampaikan oleh Pak Gesit nih, Pak Enoki, luar biasa ya ternyata DIY ini nggak nyangka loh, nggak masuk di 5 daerah yang ditunjuk pusat tapi secara mandiri begitu ya. Ternyata sekarang justru menjadi benchmark dari daerah-daerah lain. Mengikuti perkembangan yang luar biasa tentang transformasi digital PBJ ini khususnya SPSE, bagaimana pandangan menurut Komisi C sendiri Pak? Untuk penerapannya di DIY sendiri? DIY ini sudah lama menerapkan itu. Artinya tinggal kemudian mengikuti perubahan-perubahan dari aplikasi yang disediakan ini. Iya, yang tadi disampaikan Pak Gesit tadi ya. Tinggal penyesuaian. Namun begitu, saya kira karena terus berkembang, itu kita butuh BIMTEK, butuh sosialisasi, baik itu kepada pelaku di Biro PPJ maupun kepada para teman-teman penyedia, kan begitu. Baik. Karena ini proses yang kemudian harus dilalui ketika aturan-aturan baru itu sudah muncul. Maka teman-teman yang penyedia ini juga harus kita berikan informasi ini secara akurat supaya dalam pengadaan ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalaupun kemudian Biro PPJ ini sudah siap, sementara penyedia ini belum siap, saya kira ini akan ada ganjalan. Tapi kalau semuanya sudah siap, masing-masing pihak itu akan berjalan dengan baik. Makanya kami mendorong sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang jasa ini juga dilakukan kepada teman-teman penyedia supaya mereka juga menyiapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang terus berkembang. Gitu. Termasuk tadi sudah disampaikan ada baru di tahun 2024 akhir gitu, di mana pembayaran sudah melalui aplikasi yang terkoneksi langsung dengan SPSE itu, gitu. Ini juga harus disiapkan oleh teman-teman karena tentu di situ ada syarat-syarat yang harus mereka siapkan. Mereka harus tahu. Jangan sampai teman-teman nanti nggak tahu terkait dengan adanya gitu, update ini ya. Gitu. Saya kira ini yang kita dorong bersama. Oke, langsung kita tanyakan ke Pak Gesit. Ini kan kita bermitra bersama-sama begitu ya Pak Gesit. Tadi kan berarti adanya BIMTEK, kemudian sosialisasi itu sangat penting. Berarti kaitannya dengan SDM begitu ya. Sudah melakukan BIMTEK dan sosialisasi sejauh mana Pak? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Jadi mulai dari awal sampai dengan sebelum COVID ya Pak, kita bicara sebelum COVID. Itu kita ada rutin untuk pelatihannya ke penyedia, baik dari internal maupun untuk eksternal, baik dari PPK-nya kita, PP-nya kita juga, pejabat pengadaan, kemudian dan untuk penyedia juga. Nah setelah COVID kan itu kita berhenti, mau nggak mau kan memang ada namanya pembatasan ya waktu itu. Efisiensi juga nih. Ya kemudian setelah itu kita mengadakan melalui daring secara Zoom. Nah, itu mulai dari saat itu hingga saat ini itu masih kita ada Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai pukul 11 itu siapapun yang ingin bertanya baik itu untuk SPSE maupun katalog kita persilahkan. Oh gitu. Jadi ini untuk umum juga untuk boleh umum, ya? Boleh. Untuk internal kita juga boleh. Kemudian kita juga diundang oleh beberapa OPD untuk melakukan
onboarding. Kemarin yang terakhir oleh Diskop itu kita diminta sebagai narasumber untuk onboarding koperasi, Pak. Jadi ada koperasi sudah kita onboardingkan baik itu di SPSC maupun di katalog. Nah, memang tidak memungkiri dari dulu yang penyedia itu nuwun sewu ada yang udah sepuh, pegang mouse-nya aja gemeteran, itu kita pernah alami juga. Akhirnya kita sosialisasikan, nah, karena ini sistem aplikasi yang mungkin sudah familiar sama anak muda, akhirnya perlahan-lahan ekosistemnya mereka yang di penyedia baik yang di internal kita juga mulai bergeser, mau nggak mau harus belajar karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti kan, Mbak. Seperti itu. Penyedia yang tadinya dipegang oleh mungkin yang senior-senior akhirnya mulai dipercayakan ke generasi berikutnya. Kemudian kita yang pihak dari kita PPK maupun PP yang tadinya mungkin juga sama masih tidak begitu melek teknologi, akhirnya mau nggak mau harus belajar. Harus belajar seperti itu. Nah ini saya juga cukup menarik ya kaitannya kalau kita berbicara dengan transformasi teknologi. Ini kalau anak muda mungkin nggak akan ada kendala, malah seneng justru. Saya mau tanya challenge-nya ya, karena kalau untuk yang sudah senior usianya begitu ya, beliau mungkin tidak nyaman dengan adanya transformasi teknologi ini, dengan SPSC ini, maunya tetap dengan cara-cara yang manual begitu ya. Bagaimana caranya generasi-generasi senior yang PBJ ini Pak bisa sekarang sudah mulai melek teknologi, itu perjuangannya bagaimana Pak dulu Pak? Satu yang pasti dengan kesabaran. Kesabaran ya. Benar. Tarik nafas, karena nggak gampang loh. Saya yakin Pak Gesit dan rekan-rekannya sangat tidak mudah, tidak semudah memberikan telapak tangan nih Pak. Kita memberikan, ada yang mungkin tidak bisa dengan Zoom ya, akhirnya datang ke kantor. Dan pastinya dulu awal-awal banyak penolakan ya. Nggak mau gitu. Tapi akhirnya ya jujur perlahan memang tidak mudah dari 2008 sampai 2005 untuk melakukan perubahan ekosistem pengadaan itu tidak mudah. Jadi penyedia itu ya kita ajari pelan-pelan dari yang seperti saya informasikan tadi yang gemeteran pertama kali megang mouse. Jadi tidak hanya berbicara di depan umum yang gemeteran, tapi megang mouse saja gemeteran ya. Oke, baik. Ada satu lagi nih. Ada hal baru lah untuk mereka. Ya, kita pandu mereka dengan kesabaran. Ada juga yang pernah ada yang menanyakan hal yang sama juga dari kota lain atau dari provinsi lain. Gimana sih menghadapi penyedia yang kayak kurang sabar atau masih kurang telaten, ya mau nggak mau ya satu tadi kuncinya kesabaran. Bu, cuma satu ya kuncinya itu harus sabar gitu ya Pak. Kita harus pelan-pelan membimbing mereka. Walaupun mereka tidak bisa, silahkan tanya ke kami. Kita terbuka. Kalau sekarang tingkat keberhasilannya berarti sudah oke banget nih ya Pak? Kebanyakan mayoritas saat ini yang kita temui di lapangan itu sudah generasi muda-muda. Oh, baik. Mungkin sudah ada generasi kedua atau ketiga yang sudah adaptif dengan teknologi saat ini. Oke, baik, luar biasa ya. Dan tadi juga untuk yang Zoom meeting itu ya Pak, yang Selasa dan Kamis ini jam 9 sampai dengan jam 11. Yang ini saya tertarik juga nih Pak Inoki, misalnya kan bisa diikuti oleh masyarakat umum begitu ya, seperti saya mau ikut gitu, bagaimana cara mendaftarnya? Tapi mungkin kita minum dulu kali ya. Agak haus juga dari tadi ngobrol ya. Kita minum dulu Pak Inoki sama Pak Gesit. Nanti habis minum kita tunggu nih jawabannya dari Pak Gesit ya. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM.
agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat bersama masyarakat. Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan diantaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal. Menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerja sama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK, di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan, lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman, mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring.
Udah nggak serak lagi nih Pak Gesit ya. Baik, udah lega sekarang tenggorokannya. Ini menarik sekali Pak. Kayak saya ini jadi tertarik juga Pak. Apakah ada kesempatan bagi masyarakat umum, masyarakat awam yang pengen ikut Zoom meeting kelas tadi setiap Selasa Kamis jam 9 sampai dengan jam 11 siang begitu ya, terkait dengan SPSC ini PBJ, siapa tahu ya ada opportunity yang bisa kita tangkap. Kalau saya mungkin pengadaan barang jasa MC, host, teman-teman ini PH juga bisa ya Pak ya. Gimana Pak caranya bisa bergabung di kelas tersebut? Iya, jadi untuk Zoom ini free. Free ya? Ya, free. Kemudian di halamannya spsc.jogjaprof.go.id itu juga kita tampilkan situ untuk alamat Zoom-nya, kemudian mulai dari user ID dan passwordnya. Jadi siapa saja selama dia bisa Zoom bebas masuk di waktu tertentu. Baik, tidak perlu daftar-daftar langsung tidak masuk. ada. Wow, keren sekali ya. Ini luar biasa ya, fasilitas yang telah disediakan. Jadi kita semuanya juga bisa melek SPSE dan juga melek digital juga terkait dengan pengadaan barang jasa ini di DIY yang ternyata cukup bikin saya impress dan juga amazed nih Pak terkait dengan pengadaan barang jasa di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Pak Inoki, ini kan luar biasa ya, dampak dari SPSC ini ada peningkatan efisiensi begitu ya, dan juga transparansi dalam proses pengadaan sejak penerapan SPSC yang ternyata ya Pak Gesit dari 2008 ini berarti kalau anak-anak zaman sekarang udah umurnya lumayan ya. Baik, udah SMA kali ya. Ini bisa dijelaskan Pak mungkin terkait dengan contoh konkretnya bagi masyarakat itu seperti apa? Jadi kalau tadi tertarik nanti langsung daftar aja. Kemudian saya dan bikin akun kan? Oh, bikin akun. Kemudian ini syarat-syaratnya udah nanti saya minta ya syarat-syaratnya. Berkait ini termasuk transparansi. Jadi yang disampaikan oleh Mas Gesit tadi termasuk transparansi di mana Biro PBJ secara terbuka itu melayani masyarakat supaya banyak masyarakat yang kemudian bergabung sebagai penyedia. Ini wujud transparansi juga. Nah, selain itu bahwa semua jasa ataupun pengadaan barang itu juga dapat dilihat oleh semua orang. Apa yang ditayangkan di situ gitu kan. Kemudian masyarakat yang memenuhi syarat sudah bisa kemudian mengajukan penawaran ataupun kalau e-katalog dia sudah pasang produk yang dia tawarkan kan begitu. Nah, saya kira ini transparansinya ada di situ dan ini memudahkan bagi Pemda sendiri melalui Biro PBJ untuk memilih penyedia, tapi juga memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah apa yang produk yang dia tawarkan melalui SPSC ini. Termasuk tadi kalau kemudian ada PH, ada MC kan begitu. Itu silakan aja itu jasa yang kemudian bisa selama kemudian dibutuhkan kan gitu. Jadi yang ditayangkan itu adalah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan efisiensi, kalau dulu pengadaan barang jasa itu penyedia datang ke kantor begitu bawa arsip, bawa map, bawa koper ya. Bukan duit. Koper isinya persyaratan dari perusahaan begitu kan. Kemudian butuh waktu yang banyak. Kemudian kalau kemudian dari Pemda melayaninya juga ribet kan gitu. Sekarang nggak perlu itu semuanya. Semuanya juga ya. Secara SPSC dari sistem sudah tinggal mengupload apa yang dibutuhkan dari persyaratan yang ada, kemudian barang jasa yang dia tawarkan yang bisa diambil oleh pemerintah yang kemudian membutuhkan dari jasa yang dia tawarkan ataupun barang yang dia tawarkan gitu. Jadi sangat simpel lah, termasuk kemudian kalau secara umum sekarang ya pakai aplikasi di gadget anak-anak ini pesan makanan langsung datang kan gitu kan. Sekarang saat ini ya gambarannya kalau saya seperti itu, gambaran mudahnya seperti itu. Jadi PBJ saat ini semakin asik dan menyenangkan ya. Iya, pastinya begitu. Ya. Selama kemudian PBJ siap dengan aturan-aturan yang baru itu. Kalau kemudian bikin ribet gitu kan, artinya tidak siap. Tapi setahu yang selama ini sudah dilaksanakan kan PBJ ini ya menyenangkan, asik aja. Meskipun PBJ menjadi sorotan kan gitu. Oh wow, sorotan apa ya? Oh baik. Jadi kita bahas di sini sorotannya. Baik, Pak ini juga luar biasa ya. Kita pengen tahu nih Pak tahapan-tahapan terkait dengan SPS ini apa saja. Kemudian
Tadi Pak Inoki menyinggung syarat-syarat. Kita di sini pengen melengkapi syarat-syaratnya nih Pak sebelum, atau kita harus ikut kelas dulu supaya bisa tahu syarat-syaratnya nih Pak, atau di spill sedikit dulu nih Pak Gesit. Jadi kalau dulu itu versi-versi awal ya LPSE, persyaratan itu mulai dari KTP, NPWP, kemudian ada formulir yang harus di-download, harus diisi, tanda tangan dan beri materai. Terus habis itu ada kayak TDP, kalau Bapak dulu ada TDP, tanda daftar perusahaan, kemudian ada SIUP, namanya surat izin usaha perdagangan, terus ada akta pendirian. Nah, beriring berjalannya waktu dan tidak memungkiri juga COVID kemarin itu cukup merubah dinamika pendaftaran ini. Dari yang tadinya memang seperti harus fisik memberikan, akhirnya dibuat digital semua. Yang tinggal upload data itu ya. Jadi pendaftaran sekarang itu masuk ke nama yang halaman yang namanya SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Oh, baik. Daftarnya di sana, kemudian harus punya email, nomor WA aktif, nomor telepon, KTP, NPWP. Sudah. NPWP wajib. Dan satu lagi yang sangat wajib itu adalah kuota. Oh, kuotanya jangan sampai habis, nanti nggak bisa. Iya dong, pasti kalau nggak ada kuota nanti nggak bisa ya. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran itu dilakukan verifikasi oleh admin LPSE, baru setelah itu bisa masuk. Proses verifikasinya berapa lama Pak? Apakah beda-beda? Sebenarnya cepat. Kita ya? paling lama adalah 1 kali 24 jam. Oh wow, cepet banget. Saya pikir butuh berhari-hari, ternyata nggak sampai berhari-hari ya. Jadi nanti untuk melakukan verifikasi itu kita hanya melakukan pencocokan data saja, kemudian sudah kita setujui. Memang semakin dipercepat ya, semakin dipermudah ya 1 kali 24 jam. Dulu ada kekhawatiran untuk pendaftaran yang nuwun sewu, yang mungkin penyedianya kita tandai ada yang tidak baik gitu kan untuk bisa daftar. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, penyedia yang tidak baik itu secara perlahan itu tereliminasi. Oh. Jadi kita mudahkan siapapun bisa mendaftar. Kemudian dia bisa melakukan penawaran, tapi nanti secara ekosistem nanti dia otomatis tereliminasi kalau yang tidak siap. Baik, secara tereliminasi alami begitu ya? Iya. Alam sudah terseleksi. Iya, seleksi alam. Seleksi alam ya, Pak Jadi nanti seleksi alam. Jadi kekhawatiran itu akhirnya perlahan mulai sirna oleh teman-teman OPD. Nah, tadi yang belum saya ceritakan adalah pelatihan yang untuk teman-teman OPD. Oh, ada juga ya berarti ya? Internal kami tetap kita agendakan rutin, mereka bisa mengundang kami atau kita adakan sendiri. Misalnya ada konsultasi pribadi juga, nggak cuma penyedia, tapi OPD sendiri juga sering melakukan konsultasi pribadi ke kami. Karena kan pasti di masing-masing OPD yang ada di DIY ini kadang ada kendalanya beda-beda gitu ya Pak ya. Mungkin ada error di kondisinya beda-beda gitu. Dan itu tadi saya ingin informasikan bahwa kalau penyedia aja bisa mouse-nya Kang Aiza Keter, OPD apalagi juga sama ya. OPD sama Pak. Masalah klasik semuanya ya. SDM-nya ini kita perlahan-perlahan, tapi dengan adanya regenerasi baik itu ASN, mulai perlahan itu sudah mulai kita hilangkan. Sudah siap teknologinya. Ya, karena ada banyak generasi muda, regenerasi mungkin udah aku aja yang ngerjain atau ayo sini aku ajarin gitu ya Pak Gesit ya. Di kondisi di lapangan seperti itu berarti ya. Kemudian tadi terkait yang efisiensi, keterbukaan, benar yang disampaikan Pak Yoneki. Ini adalah salah satu contoh keterbukaan dalam penggunaan APBN, APBD kita. Nah, itu dia penting. Jadi penyedia bisa melihat bukan penyedia sebenarnya, masyarakat umum. Ini loh, uang pajak kalian, penggunaan dananya untuk ini. Untuk apa saja gitu ya, silahkan dicek sendiri. Pengadaannya mulai, jadi untuk sebelum dilakukan pengadaan itu ada yang namanya SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Semua jenis pengadaan yang mau digunakan atau dipakai di SPSC maupun katalog, semuanya harus tercantum di sana. Oke. Kalau dulu dibuat sistem terpisah, jadi di SIRUP-nya tidak ada, tetap bisa jalan di SPSC. Tapi sekarang tidak bisa, jadi harus terintegrasi. Terintegrasi itu di SIRUP-nya ada, bisa dilaksanakan di SPSC. Bukan yang di SIRUP-nya tidak ada, malah bisa dilaksanakan di SPSC, itu enggak. Jadi di SIRUP-nya harus ada dulu nih, paketnya, pengadaannya harus ada, baru bisa jalan di SPSC. Begitupun juga di katalog, karena
nanti nomor ID RUP-nya maupun paketnya itu nanti akan ditarik ke SPSC. Jadi harus terintegrasi gitu ya Pak ya? Sudah terintegrasi sebenarnya, cuma memang ya harus ada paketnya itu yang disirup itu harus ada dulu. Baru nanti bisa dilaksanakan pemilihan baik katalog maupun di tender. Itu. Di SPSC tersebut ya? Iya. Wow. Syarat-syaratnya Pak tadi? Oh iya. Iya, ini banyak yang mau daftar ini Pak ya. Cari syarat peluang. pendaftaran di SPSC cukup mudah. KTP dan NPWP. KTP dan NPWP. Wow, ini teman-teman sudah punya semua ini. Kalau syarat utamanya KTP dan NPWP, terus syarat yang lainnya mengikuti silahkan nanti ikuti kelasnya di spse.jogja.prof ya. Iya. Pak Desit ya, luar biasa. spsc.jogjaprof.go.id. .jogjaprof.go.id. Silakan pemirsa bisa mengakses website tersebut untuk mendaftar kelas Zoom ini setiap Selasa dan Kamis ya, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Pak Gesit nanti ikut memberikan materi juga nih salah satunya? Iya, salah satunya. Kalau mau ketemu Pak Gesit bisa langsung daftar deh. Baik. Kemudian Pak Inoki, ini pastinya juga Dewan DPRD ini melakukan pengawasan begitu ya terhadap proses pengadaan secara elektronik ini, SPSC ini. Nah, ini berarti cukup terbuka juga ya Pak ya untuk dimonitor oleh legislatif? Kalau amanat Perpres itu kan aduan itu kepada APIP. APIP ya. Dan APH ya. Nah kalau kami pengawasannya adalah terhadap kinerja teman-teman Biro PPJ. Wah, kan gitu, masuk pengadaannya. Tapi alhamdulillah biro ini gesit semua. Iya gesit. Ini namanya mungkin karena ada Pak Gesit ya di PPJ ya. Gitu. Jadi kami termasuk tadi pagi kami juga koordinasi dengan Biro PPJ untuk mengevaluasi ataupun beliau melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kan gitu. Jadi wujud kami dalam pengawasan seperti itu, bahwa kami melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja termasuk diantaranya adalah Biro PPJ. Apa yang sudah dikerjakan dalam periodik dari awal tahun kemudian sampai saat ini kan gitu. Nah, kemudian progresnya seperti apa, ada kendala atau tidak dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini semuanya berjalan dengan baik kan gitu. Baik. Sampai jauh ini sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah di kegiatan tahun 2025 yang murni ya. Karena ini yang sudah berjalan APBD 2025 murni. Ini sudah berjalan banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro PPJ dan itu wujud pengawasan kami terhadap kinerja Biro PPJ. Jadi kalau ini harus ada dibedakan. Kalau kemudian pengawasan dalam pelaksanaannya, misalkan terjadi pelaporan, sebenarnya di SPSC juga ada ya. Ada menu pelaporan itu ada. Di SPSC ada menu lapor gitu ada. Cuman bahwa kalau pengaduan sesuai amanat Perpres itu ya pada APIP itu masyarakat itu bisa mengadu gitu. Baik penyedia yang lain ataupun mengadu karena di situ ada ketentuan-ketentuannya. Maka dia bisa mengadu kepada APIP, kepada APH. Soal pengaduan. Karena soal pengawasan tadi saya sampaikan kalau kami komisi ya dengan rapat kerja. Termasuk kemudian kami juga secara umum masyarakat yang lain juga bisa mengawasi. Karena ini dengan SPS ini semua masyarakat bisa mengawasi kan gitu. Iya, karena SPS ini kan terbuka ya kan masyarakat. Gitu, bisa melihat dengan apa saja tadi yang disampaikan ini sirup ya. Oh bukan ya. Sirup ya beda Pak ini. Sirup itu sudah muncul nih kegiatan apa saja kemudian nanti apa yang dibutuhkan oleh Pemda yang ditayangkan di laman SPSC itu yang kemudian tadi ada sirup yang kemudian semuanya sudah terekam di situ masyarakat bisa melihat. Nah kami juga bisa memantau dari situ. Masyarakat secara luas juga bisa mengawasi dari aplikasi ini, dari sistem yang sudah terbangun ini. Jadi ini lebih mudah. Lebih mudah sekali pengawasannya karena memang masyarakat ini bisa ikut mengawasi. Bahkan tadi ada menu lapor juga ya Pak ya. Jadi masyarakat berarti bisa ikut kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung di menu lapor itu ya Pak Gesit ya? Jadi tadi yang diinformasikan di menu lapor itu adalah kita ada yang namanya sistem pengawasan itu namanya AMEL, aplikasi monitoring evaluasi lokal. Itu tercantum di masing-masing. AMEL ini orang mana ini? AMEL itu kota Pak. Kayaknya teman saya. Jadi di aplikasi AMEL ini yang terintegrasi di SPSC ini
pengadaan mulai dari perencanaan sampai pemilihan itu terekam. Mulai yang terutama di nilainya. Nilai pengadaannya, kemudian berapa jumlah paketnya itu terekam di situ. Nanti yang terekam di situ diambilnya dari sirup seperti itu. Wah, istilah-istilahnya ada amel, ada sirup begitu ya. Lebih familiar ya. Ada sikap begitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini berarti ada amel, ada sirup, ada sikap begitu ya. Ini adalah salah satu bentuk atau salah satu yang ada di SPSE yang memang ini bisa mengurangi atau mencegah tindak korupsi begitu ya Pak ya. Ada lagi mungkin Pak untuk mencegah tindak korupsi ini? Mungkin bisa diceritakan SPSE ini. Mungkin tadi yang jadi di SPSE sendiri kita juga ada yang namanya auditor. Auditor ini yang pertama nanti oleh APIP, dalam hari ini inspektorat itu nanti, kemudian ada dari BPK itu juga masuk. Jadi kita ada yang secara rutin itu dari pihak BPK itu mengajukan permohonan akses ke SPSE untuk melakukan audit. Itu nanti kita yang memberikan aksesnya. Jadi nanti dari BPK mengajukan akses mulai dari jenis paketnya apa, nama paket, berapa jumlah paketnya, nilainya berapa, kemudian siapa saja yang mau masuk, kemudian jangka waktunya, ini yang penting. Jadi akses auditor yang kita berikan untuk pengawasan itu tidak serta-merta bebas. Tapi ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Berapa lama Pak ke situ? Itu tergantung suratnya nanti. Tergantung suratnya, beda-beda ya berarti ya? Iya, beda. Case-nya. Rata-rata kurang lebih sebulan. Jadi aksesnya itu kita berikan. Nanti kalau misalnya dia sudah tidak punya akses, ya sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi tidak serta-merta kita berikan akses terus bebas. Dia mau meriksa mana saja, itu enggak. Dia harus jelas dulu. Apa yang mau diperiksa, kemudian paketnya apa, jangka waktunya, dan personnya siapa. Kita juga sama-sama nyaman dalam menjalani proses audit tersebut gitu ya Pak ya? Seperti itu. Okay. Kemudian tadi yang selain tadi dari pihak auditor, ya tadi seperti yang Pak Enoki bilang, masyarakat umum adalah pengawas utama kita. Jadi mereka itu bisa melihat kan dari tadi paketnya apa saja nih yang sudah dari sirup, mulai dari sirup terus yang mau dilaksanakan tender, entah itu paketnya jalan atau gagal atau mungkin ditunda, itu bisa kelihatan dan beserta alasannya juga. Oke, wow, ini berarti menarik sekali ya. Jadi pemirsa kalau misalnya mau ikut mengawasi berperan aktif, langsung saja nih ya, bisa ada menunya soalnya, ada menu lapor di aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya Pak Inok, ini luar biasa ya terkait dengan SPSI ini. Nah, ini berarti membuka ruang partisipasi bagi UMKM di DIY ya Pak ya, atau mungkin ada evaluasi Pak yang perlu dibenahi? Kalau ruangnya sudah dibuka melalui Perpres itu sudah sangat mendorong untuk UMKM ini terlibat, termasuk koperasi. Koperasi ya. Itu di pasal 5 kalau nggak salah ya, itu disebutkan di situ mendorong UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, saya kira kemudian yang paling penting adalah tindak lanjut dari amanat itu gitu ya. Bagaimana kami di pemerintah daerah ini, baik kami di Dewan maupun teman-teman di Biro ini bisa mengajak para pelaku UMKM di DIY ini terlibat dalam pengadaan. Nah, tadi saya menyinggung soal sosialisasi kan begitu. Sosialisasi ini juga bisa diarahkan kepada teman-teman UMKM gitu kan. Dan Jogja sendiri itu UMKM-nya banyak banget ya Pak Inoki. Ya, banyak dan tentu kita juga harus menyiapkan mereka untuk bisa masuk di program SPSE ini. Jadi mereka mungkin punya produk, tapi bahwa produk mereka ini dibutuhkan atau tidak itu kan perlu juga kita seleksi kan gitu. Jadi produk mereka yang kemudian dibutuhkan oleh Pemda itu bisa kemudian di-upload dalam katalog misalkan kan gitu. Nah, ini harus kita siapkan teman-teman UMKM. Makanya tadi saya menyinggung soal fintech, kemudian soal sosialisasi yang ini ditujukan untuk berbagai pihak dalam pengadaan dan barang dan jasa ini. Baik tadi Mas Gesit menyinggung SDM di
OPD, itu kan itu juga dia. disiapkan. Iya. Kemudian ini juga sisi yang lain ada UMKM yang kemudian kita dorong bersama. Maka ini harus kita lakukan dua-duanya. Dan amanat itu ada di Perpres. Bagaimana SDM pengadaan barang jasa ini disiapkan. Nah, saya menangkapnya bahwa SDM ini tidak hanya kemudian teman-teman ASN, baik itu pengguna anggaran atau kemudian PPK di OPD gitu, enggak begitu, tapi semua termasuk teman-teman penyedia yang itu bisa berasal dari UMKM atau kemudian dari koperasi, karena di situ disebutkan koperasi juga boleh, gitu kan. Kemudian UMKM juga didorong, bahkan kemudian di beberapa ayat itu di pasal Perpres itu bahwa UMKM bisa DP dulu di kegiatan tertentu ya 30% misalkan gitu, kemudian di dalam kegiatan tertentu minimal 40% untuk UMKM. Nah, ini yang harus kemudian mereka juga paham. Tapi bahwa memahami ini juga harus dua-duanya, baik itu dari ASN selaku SDM yang pengadaan barang jasa, juga kemudian penyediaannya. Mana sih yang kemudian boleh sesuai aturan itu, sesuai aturan. Karena semuanya kan regulasi ini menjadi acuan bagi semuanya. Kan begitu. Itu yang harus dimengerti oleh semua pihak. Nah, termasuk saya kira kegiatan podcast ini juga dalam rangka sosialisasi untuk mendorong UMKM ini bisa terlibat aktif dalam pengadaan barang dan jasa di Setda DIY kan. Nah, itu dia nih Pak Inoki. Saya jadi mau tanya sama Pak Gesit, bagaimana antusiasme UMKM di Jogja sendiri di DIY terkait dengan PBJ yang diadakan oleh Setda DIY, kemudian juga bagaimanakah sosialisasi terkait dengan OBD terkait begitu ya, terkait dengan mengajak ayo UMKM ini yuk dong sama-sama kita ikut PBJ DIY, sudah ada SPS, sudah dipermudah, semuanya lebih gampang gitu ya. Tapi kita kayaknya minum dulu lagi ya Pak ya, karena ini sirupnya sudah ada ganti baru nih Pak ya. Tadi merah-merah, sekarang warna hijau. Kita minum dulu nih Pak, kita minum sirupnya dulu. Oke. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.rkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah.
Pengumuman paket pengadaan di Sirup merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Iya, ini sirupnya yang ini lebih enak ya kan, Pak Gusti dan Pak Inoki. Lebih dingin juga ya. Esnya lebih banyak saya tambahin tadi. Oke, ini seru banget ya UMKM ini kalau keterlibatannya di PBJ begitu ya terkait dengan SPS ini. Bagaimana Pak antusiasmenya, kemudian sosialisasi yang sudah dilakukan dengan teman-teman UMKM dan juga OPD terkait apa saja? Jadi memang tidak kita pungkiri, meskipun kita sudah lama dari 2008 sampai saat ini, masih ada saja yang belum kita bisa lihat. Maksudnya dalam pengertian, ini loh penyedia ini ternyata belum tahu ada SPS, itu masih saja tetap ada. Ada ya, padahal Masih. dari tahun 2008 ya? Ya, jadi kan tidak kita pungkiri UMKM itu kan terus berkembang dan semakin banyak. Jadi mungkin ada yang baru, ada yang nggak tahu, tapi yang lama pun ada juga yang masih belum tahu. Ya, Tantangannya di situ juga ya. Oleh karena itu setiap kita adakan kayak misalnya BIMTEK atau apa namanya sosialisasi, kita selalu bekerja sama dengan asosiasi. Oh baik. Dengan asosiasi baik itu asosiasi UMKM yang lokal maupun yang tingkat mungkin provinsi. Dan itu alhamdulillahnya antusiasmenya selalu baik. Mereka selalu memberikan feedback apa yang kurang, mungkin kita bisa memberikan, nanti kita bisa berikan evaluasi untuk kita sendiri, ke depannya seperti apa mungkin materi apa yang mereka butuhkan pada saat itu, atau materi ke depannya apalagi nih yang mungkin kita bisa bahas, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang luar biasa ya untuk antusiasmenya sendiri. Kemudian sudah berapa persen Pak UMKM yang di Jogja ini kan ada banyak banget ya, mungkin datanya bisa diambil juga. Kemudian sosialisasi terkait dengan OPD terkait apa saja yang sudah dilakukan? Masih sama metodenya dengan yang pihak eksternal tadi. Kita juga ngundang OPD untuk misalnya ada regulasi terbaru, misalnya kita undang untuk curhat begitu ya. Benar, ada keluh kesah apa, kendalanya di aplikasi, kemudian itu rutin kita biasa adakan sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya, dengan masing-masing OPD, setiap OPD. Biasanya kita kumpulkan mungkin perwakilan 1-2 orang untuk masing-masing OPD. Kalaupun masih kurang pas, silahkan untuk ikut Zoom. Zoom maupun datang langsung. Datang langsung juga boleh ya? Curhat langsung, biar gak ketahuan gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi berbagai cara kita lakukan untuk pihak baik dari eksternal maupun internal kita itu tidak, mungkin bahasanya tidak gaptek dengan perubahan yang ada. Kita berusaha untuk mereka itu, untuk menjadikan mereka itu siap bertanding. Baik itu nanti kan aplikasi ini kan tidak hanya di skala DIY. SPSE itu salah satu aplikasi SPBE paling berhasil di Indonesia. Yang pengadaannya itu menggunakan SPSE dari Sabang sampai Merauke. Aplikasi SPSE itu mesti ada di tiap kabupaten, kota, provinsi. Baik itu lembaga maupun badan. Itu mesti menggunakan SPSE untuk pengadaannya. Jadi itu SPSE itu tadi aplikasi SPBE paling berhasil di Indonesia ya. Jadi kita harus tahu nih ya, dan kalau misalnya pengen ikut PBJ ya harus tahu tentang SPSE ini. Baik, luar biasa. Pak Inoki, ini kan ternyata UMKM juga antusiasmenya juga luar biasa ya Pak. Dukungan dari legislatif sendiri untuk UMKM semakin bersaing begitu ya, dan juga UMKM ini bisa ada di pengadaan digital ini, apa Pak dukungan legislatif? Jadi kalau UMKM sebenarnya kan pembinaannya di OPD yang lain ya, OPD yang lain, bukan betul. di PPJ. Maka OPD ini sudah banyak kegiatan untuk mendukung mereka dalam rangka naik kelas. Jadi bahasanya dah UMKM naik kelas kan begitu ya. UMKM naik kelas, go digital dan lain-lain. UMKM naik kelas kan begitu. Termasuk kemudian ya naik kelasnya itu bisa beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi yang baru. Ini termasuk dalam program itu. Dan
OPD terkait ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud, termasuk kemudian tadi pembinaan melalui asosiasi yang ada berkolaborasi antar OPD yang ada kan begitu, termasuk teman-teman di dinas perindustrian, dinas koperasi kan begitu, yang kemudian justru Biro PPJ sudah koordinasi dengan mereka secara rutin sebulan. Saya kira itu hal yang baik, termasuk menyampaikan informasi program apa kegiatan pengadaan barang jasa yang kemudian membuka peluang yang besar bagi UMKM di DIY. Karena amanat di Perpres itu juga TKDN ini menjadi salah satu poin yang sangat penting yang kemudian menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa. TKDN, tahu nggak Mbak TKDN? TKDN ya? Ya. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi produk-produk dalam negeri kita itu lebih utama. Diutamakan. Lebih diutamakan. Itu yang kemudian ini peluang dari UMKM kita untuk bisa masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Iya, makanya UMKM juga harus update terus ya. Iya, harus tahu juga SPSE. Termasuk kemudian dari segi berkelanjutan. Gitu. Jadi pengadaan barang berkelanjutan. Jadi kita juga pengadaan ini tidak asal-asalan kan begitu. Bagaimana kita pengadaannya berkaitan dengan menjaga lingkungan. Nah, ini yang sustainable kemudian, gitu itu ya. menjadi penting. Nah, UMKM kita juga harus kita siapkan untuk menangkap ini. Gitu. Jadi produk yang dihasilkan itu ya sesuai dengan rule yang kemudian diacu dalam pengadaan barang jasa yang melalui aplikasi SPSE ini. Lewat aplikasi SPSE itu ya. Baik, luar biasa. Pak Gesit, konon katanya ini DIY sendiri banyak menerima kunjungan dari daerah-daerah lain. Berarti DIY ini menjadi benchmark begitu ya, cukup sukses di Indonesia begitu ya. Apa yang membuat DIY ini sukses dan kenapa orang-orang dari daerah lain ini berkunjung ke Jogja ini, Pak? Mereka tuh apa juga ya Pak ya kalau di daerahnya masing-masing ya? Mungkin yang bisa saya tangkap yang tiap kali mereka kunjungan, mereka biasanya kesiapan kita. Kesiapan kita dalam menghadapi perubahan, baik itu di regulasi maupun di peraturan, kita bisa cepat adaptasi. Begitu ada peraturan keluar, kita adaptasinya bisa cepat, kita langsung koordinasi dengan teman-teman OPD, ini ada peraturan baru nih keluar nih, koordinasinya kita gimana, terus kemudian komitmen kita gimana untuk peraturan yang baru ini, seperti itu. Jadi mengapa makanya pengadaan di kita di Pemprov DIY itu bisa bisa mulus, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, jadi adanya misalnya ada perubahan-perubahan begitu kayak 2025 kan ada penyesuaian Perpres juga. Yang pastinya kita harus gercep, harus sangat gesit sepertinya Pak. Gesit ya, koordinasi, kolaborasi dengan OPD-OPD terkait begitu ya, dengan menangkap apa saja yang harus kita lakukan nih kalau ada perubahan-perubahan gitu ya, harus kompak berarti ya nggak boleh kotak-kotak ada perubahan, aku nggak mau, jadi nggak boleh gitu ya Pak ya. Ya seperti itu, jadi perubahan itu memang sesuatu yang pasti, nah tinggal kita ngadapinya seperti apa. Kalau kita tidak mau berkembang dan beradaptasi, ya kita akan ketinggalan. Daerah-daerah lain juga sudah ada beberapa daerah mungkin yang tidak bisa secepat kita, ada yang mungkin mereka sudah bisa lebih cepat. Setidaknya kita itu lebih bisa mengimbangi mereka untuk adaptasinya. Baik, jadi adaptasi itu juga sangat penting ya. Untuk PBJ sendiri juga supaya bisa beradaptasi dengan cepat Pak, apa sih Pak di dalam SPSE itu yang perlu kita perhatikan dengan detail begitu ya, supaya kita bisa mulus dalam proses pengadaan barang jasa ini Pak? Hal-hal yang apabila kita ingin mengikuti di SPSE adalah pertama dilihat dulu adalah peraturannya. Baik. Karena kita tidak bisa seperti yang Pak Eno kita diingatkan, semua kita ada tatanan peraturannya. Kita tidak bisa asal langsung melakukan pengadaannya. Jadi rules-nya itu tidak boleh ditabrak ya. Ya, kita harus patuhi aturan yang ada, kemudian kita kita modifikasi tapi tidak tidak menabrak aturan yang ada, seperti itu.
Mungkin itu sih Mbak. Oke, rules-nya ya. Ya, Jadi rules. kita juga harus tahu aturan-aturan itu harus kita patuhi, jangan sampai kita langgar aturan-aturan yang telah Iya. disepakati. Karena itu juga sangat terbuka, sangat transparan, aturan-aturan tersebut bisa ada kita lihat di aplikasi Jadi tersebut ya. ada batasan yang kita tidak bisa langgar. Nah, itu dia ya. Boleh fleksibel, tapi ada aturan yang Ya. memang itu sudah baku, tidak boleh kita langgar begitu ya Pak Gesit ya. Baik, luar biasa ya. Kemudian Pak, challenge-nya, tantangannya untuk Komisi C sendiri terkait dengan implementasi SPS di lapangan, secara teknis maupun non-teknis itu apa saja Pak? Kalau kami bukan pengguna anggaran ya. Bukan. Kalau anggota DPR itu bukan pengguna anggaran, sehingga penggunanya eksekutif. Ya, eksekutif. Teman-teman OPD gitu kan, mereka yang kemudian menggunakan anggaran, diantaranya kemudian dalam pengadaan menggunakan SPSE kan gitu. Nah, kalau kami justru menjadi tantangan tadi yang disebutkan oleh Mas Gesit, teman-teman SDM di OPD yang kemudian harus kita siapkan selalu untuk menyambut regulasi-regulasi yang baru kan begitu. Setiap ada perpres kemudian ada turunan-turunannya supaya ini tidak terjadi pelanggaran karena tidak ketahuan, ketidaktahuan kan begitu. Ya. Ini harus kita upgrade terus gitu kan, baik itu SDM-nya di ASN, di OPD, kemudian SDM teman-teman kita penyedia, ini harus kita upgrade terus. Saya kira itu menjadi tantangan yang kita, selain kemudian tadi tantangan kita menyiapkan UMKM kita di DIY ini untuk bisa menjadi penyedia yang kredibel, yang kemudian secara kualitas juga bagus, kemudian secara barangnya juga berkelanjutan, dalam artian ramah lingkungan, kan begitu. Itu juga harus kita siapkan. Nah, dari segi SDM, saya mendorong tadi bahwa BIMTEK ataupun bentuknya sosialisasi atau apa itu kemudian lebih sering, dan teman-teman SDM di OPD baik itu pengguna anggaran atau PPK nanti supaya tidak salah menafsirkan dan menjadi hal yang berimplikasi tidak baik kan gitu. Nah, ini harus menjadi hal yang penting. Kita dorong ke sana, baik dari penyedianya juga begitu, teman-teman UMKM dan penyedia yang ada di DIY. Ya, ini terkait dengan SDM lagi di Pak Gesit. Nah, mungkin kalau tadi kita berbicara tentang challenge ataupun tantangan yang Pak Gesit lihat sendiri, tantangan terkait dengan SDM ini bagaimana Pak kondisinya di SPS ini dari mungkin ada adaptasi budaya kerja atau seperti apa Pak? Jadi yang tadi saya sedikit ingin mengomentari yang Pak Enwaki sampaikan terkait SDM ya. Terkait peraturan yang ada, kita pengen itu satu suara. Nah, untuk peraturan yang paling yang baru. susah itu satu suara itu ya. Kita tidak ingin peraturan yang baru keluar atau peraturan yang lama itu terjadi multitafsir. Nah, supaya satu benang merah bagaimana Pak caranya gitu multitafsir ini akan mengakibatkan berbeda-beda ini. Nanti yang satu implementasinya pengertiannya seperti ini, yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya kan tiap bulan kita ada koordinasi. Nah, itu untuk menyamakan persepsi satu suara tadi itu, sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kemudian tadi yang terkait yang di SDM tadi, ya sosialisasi tetap kita jalankan Pak secara rutin. Mudah-mudahan sih. Ada agenda tambahan nggak Pak tahun ini? Tahun ini kebetulan masih nggak ada sih Mbak. Iya, baik. Jadi kita masih agenda rutin, salah satunya Zoom tadi, kemudian dari sosialisasi tadi yang rutin, kemudian nanti kalau biasanya OPD lain yang mengundang kita untuk melakukan sebagai narasumber, untuk minta bantuan kita untuk melakukan pemberian informasi terkait peraturan yang baru. Jadi kalau misalnya mau mengundang menjadi narasumber gitu juga diperbolehkan juga ya Pak ya? Boleh. Baik, ini kesempatan loh untuk kita ya. Kalau misalkan oke, kita langsung telepon gitu ya, langsung sesuaikan jadwalnya, bisa juga ya. Karena ini kan bentuk dari sosialisasi tadi ya Pak ya, semakin banyak yang tahu begitu ya, semakin banyak yang paham, dan yang penting itu tadi satu benang merah kalau ada yang namanya perubahan, apalagi tahun ini nih Pak ya, perubahan itu bisa
kan tahun ini di awal tahun ya Pak ya, Iya. itu setahun sekali atau nggak menentu ya berarti perubahannya ya? Nah, perubahan ini kalau kita bicara APBD, itu perubahan itu biasanya mendekati akhir tahun. Oke. Itu yang agak sebenarnya untuk penggunaan dananya yang agak krusial. Baik. Dan ditargetkan biasanya harus habis tuh. Nah, Ya. itu Akhir tahun nih biasanya nih. agak kelimpungan itu nanti Oke. untuk ini. Baik, luar biasa ya. Kemudian Pak, dampak jangka panjang yang diharapkan terkait dengan transformasi digital SPSE ini apa Pak? Ke depannya, Iya. harapannya, jangka panjangnya. Kita berharap dengan adanya SPSE ini masyarakat baik itu internal maupun eksternal siap bersaing. Nah, baik. SPSE itu hanya merupakan alat sebenarnya. Jadi kemampuan teman-teman penyedia terutama untuk melihat peluang usaha baik itu yang di sini maupun nanti di luar, kita harapkan mereka bisa berkembang dengan adanya transformasi digital ini. Karena ekosistemnya sendiri kan kita sudah jalan nih ekosistem pengadaan digitalnya ini. Mulai dari yang zaman dulu seperti apa, kemudian teman-teman yang generasi baru seperti apa yang sudah lebih melek teknologi, mereka pastinya punya siapa tahu mereka besok ada yang jadi ASN juga bisa jadi mereka menambahkan ilmu atau menambahkan aplikasi yang baru seperti itu. Kita berharapnya mereka punya daya saing untuk konteks yang lebih luas lagi. Betul sekali. Kalau kita punya daya saing yang tinggi begitu ya, insya Allah nanti juga akan dampaknya juga sangat positif sekali begitu ya Pak ya. Harapannya ke depan Pak terkait dengan teknologi ini khususnya SPSE ke depannya? Harapan saya sih SPSE kemudian bisa tersedia dengan baik gitu kan. Tapi juga kemudian ada poin yang besar yang saya berharap Apa Pak soal poinnya Pak? keberlanjutan tadi. Jadi pengadaan barang dan jasa itu yang berkelanjutan. Ini menjadi penting. Jadi misalkan gini, saat ini banyak produk yang berasal dari limbah sampah kan begitu. Dan itu menjadi produk-produk yang kemudian saat ini sudah banyak diproduksi oleh masyarakat, oleh UMKM. Nah, bagaimana barang-barang ini juga bisa diterima nanti tentu karena ada persyaratan yang bisa di-upload dalam sirup dalam yang ditayangkan oleh SPSE itu tentu ini juga harus ditangkap. Artinya gini, bahwa mekanisme ataupun sistem yang sudah terbangun melalui SPSE ini juga mewadahi dari perkembangan teman-teman UMKM saat ini, di mana produknya juga berkembang kan begitu, termasuk kemudian inovasi, kreativitas itu kemudian bisa ditangkap, gitu. Dan itu menjadi bagian dalam mendorong kita teman-teman UMKM untuk bisa berinovasi, termasuk memanfaatkan limbah-limbah yang kemudian saat ini sudah banyak diproduk. Misalkan ada kursi taman, kemudian tiang listrik dengan tadi seperti itu kan sudah banyak diproduk nih. Gitu. Nah, itu juga zero waste. Nah, itu yang kemudian harus bisa menangkap itu juga. Dan harapan saya PBJ ini juga selalu gesit. Selalu gesit ya Pak Gesit. Dari Pak Gesit sendiri ada poin-poin penting yang ingin disampaikan terkait dengan yang luar biasa ini Pak SPSE. Karena ini pengadaan digital mungkin poinnya jangan gaptek. Jangan gaptek, oke. Ini bagi kita semua nih ya. Ikuti perubahan yang ada karena perubahan ini untuk yang SPSE ini mau nggak mau akan usahakan semakin baik dan semakin baik. Oke, baik. Tidak boleh gaptek kalau dari Pak Selalu Inoki. gesit. Selalu gesit ya. Tidak boleh gaptek dan juga harus selalu gesit ya. Luar biasa. Dan semoga kita semua juga masyarakat umum bisa ikut berperan serta juga dalam mengawasi begitu ya, dan menangkap opportunity dari pengadaan barang jasa di Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih pemirsa, nggak terasa nih Pak Gesit dan juga Pak Inoki, kita sudah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam di acara podcast Insight Pengadaan Barang Jasa. Ini program yang keren sekali.
Podcast ini tentu saja persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya terima kasih pemirsa, sekali lagi Anda bersama kami selama 1 jam ini. Saya Indria Sastrotomo pamit undur diri. Sampai jumpa.